Tadi kan soal investasi syariah. Nah, terus bagaimana kalau kita mau menabung atau mengumpulkan uang nih ya lewat pasar modal, investasi syariah, baik di reksadana atau di saham langsung gitu. Dan itu hasilnya nanti untuk biaya ibadah atau contohnya perjalanan umroh atau haji. Kalau menurut Mas Haji gimana tuh? Iya, Jadi uang hasil investasi buat ini, Oke, buat ibadah. baik, saya Sanom. Ya, memang juga kita juga menekankan prinsip investasi untuk jangka panjang, sehingga hasil tersebut juga bisa digunakan semaksimal mungkin dalam memberikan manfaat yang berarti ya bagi tiap-tiap individu ya. Misalkan seperti yang Sis Hanum katakan ya, kalau misalkan jika kita berinvestasi pada saham-saham syariah maupun juga sebenarnya saham-saham konvensional pun juga kita juga bisa menggunakan dalam hal untuk menjalankan ibadah gitu ya, misalkan ibadah haji maupun juga ibadah umroh begitu. Itu juga termasuk investasi yang alternatif begitu ya. Terus juga di sisi lain pun juga kalau menurut saya sekarang sudah mudah ya, misalkan bagi investor yang masih belum mengetahui apa itu saham. Sekarang kan sudah ada perkembangan internet yang semakin progresif ya, dan bahkan juga semakin agresif tentunya saya akui. Dan juga terdapat kemudahan ya yang ditawari oleh para pelaku investor untuk berinvestasi, misalkan pada reksadana saham, misalkan melalui Bareksa kan juga sudah ada begitu kan saya melihat. Jadi bisa memanfaatkan fitur tersebut gitu ya, bisa diinstal melalui Google Play misalkan, untuk meningkatkan untuk melihat produk-produk investasi reksadana syariah begitu ya. Kemudian juga untuk melihat bagaimana hasil kinerja portofolio dari para pelaku manajer investasi pada pengelolaan reksadana saham tersebut gitu kan. Kan tinggal dipilih-pilih begitu ya, dan itu sudah terpampang secara transparan gitu ya pada fitur tersebut gitu ya, sehingga saya pikir ini bisa dimanfaatkan dengan baik kalau menurut saya. Misalkan bisa sisihkan sebagian dari gaji secara bertahap misalkan untuk meningkatkan investasi pada reksadana saham ya, khususnya pada reksadana saham syariah misalkan dalam rangka untuk digunakan dalam hal beribadah haji dalam umroh misalkan. Terus juga. Tapi kalau di Bareksa udah ada loh Bareksa umroh, tapi di reksadana pasar uang sih sebenarnya. Ya, pasar uang karena cuma 2 tahun sampai 3 tahun. Oke. Gitu. Kalau yang saham mungkin untuk jangka lebih panjang kali ya sih ya. Iya betul ya, sebab kan juga kalau misalkan kita daftar haji pun juga prosesnya pasti membutuhkan waktu ya, kapan kita mendapatkan giliran begitu ya. Bahkan kalau misalkan jika ada yang daftar sekitar usianya 20 hingga 30 tahun, nanti bisa dapat sekitar 10 atau 20 tahun mendatang. Ya tergantung tempatnya ya sebenarnya. Kalau misalkan di Bali mungkin jauh lebih cepat kalau saya pikir, karena minoritas Islam di sana. Kalau misalkan jika di mayoritas ya mungkin harus antri begitu. Tapi setidaknya dengan ada periode tersebut kita bisa manfaatkan untuk pelaku pasar ya atau investor itu bisa manfaatkan dalam hal untuk melihat produk-produk reksadana saham syariah yang ditawarkan oleh khususnya oleh Bareksa ini ya. Misalkan kalau ada pasar uang, nanti kedepannya juga ada reksadana saham-saham syariah begitu ya. Nanti kita lihat gainnya juga. Ini gainnya bagus sih ya. Oke, kita masuk, kita manfaatkan. Terus saham-sahamnya apa saja? Oh, ini saham-sahamnya bagus nih. Misalkan saham-sahamnya konsumer yang terkenal gitu ya. Atau produk-produk atau produk-produk konsumer lainnya yang memang familiar begitu ya. Ataupun jika ada construction nih atau yang disarankan oleh Ustaz. Saya pikir ini sangat menarik dan bisa mendatangkan animo ya dari para pelaku individu untuk mulai berinvestasi pada reksadana tersebut kalau menurut saya. Nah terus tadi kan udah ngomongin reksadana saham, terus bagaimana dengan investasi emas nih kan, karena memang tahun depan nih katanya tahunnya saham gitu. Tadi sampai Aji bilang sampai 7.200 nih. Perlukah kita masih investasi di emas juga, atau ya bolehlah hanya sedikit untuk diversifikasi gitu, karena kan dia safe haven gitu. Gimana kalau menurut Aji?